Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan mengenai mata kuliah program linear. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya yaitu Wina dengan nomor pokok mahasiswa G1A20001. Saya merupakan mahasiswa Universitas Subang dari program studi Pendidikan Matematika semester 4. Untuk masalah yang akan saya bahas pada presentasi kali ini yaitu mengenai masalah dual. Yang masalahnya itu diantaranya yang pertama yaitu bentuk model primal, yang kedua yaitu bentuk model dual, dan yang terakhir yaitu ketiga interpretasi atau pemaknaan dual atau naratif. Nah, di sini untuk selanjutnya yaitu dualitas. Mungkin teman-teman sudah tahu apa itu masalah dual, tetapi di sini saya akan sedikit mengenalkan kepada teman-teman semua apa sih itu dualitas. Nah, di sini dualitas dalam sebuah pemodelan pemrograman linear terdapat dua konsep yang saling berlawanan. Konsep yang pertama kita sebut dengan primal, dan yang kedua kita sebut dengan dual. Bentuk dual adalah kebalikan dari bentuk primal yang saling berhubungan seperti berikut. Ini merupakan masalah primal atau dual dan masalah dual atau primal yang saling berhubungan. Untuk masalah primal atau dual yang saling berhubungan yaitu menandakan bahwa koefisien fungsinya merupakan fungsi tujuan. Yang kedua yaitu dapat memaksimumkan fungsi z atau y, dan untuk batasannya yaitu i dengan bentuk kurang dari sama dengan, dan bentuknya yaitu sama dengan. Untuk variabelnya yaitu xj dengan xj lebih dari sama dengan 0, xj lebih dari sama dengan 0 dan dapat dihilangkan. Untuk masalah dual atau primal yaitu nilai kanan fungsi batasan. Untuk dapat meminimumkan y atau z, variabel yj atau x, bahwa variabel yj lebih dari sama dengan 0, yj lebih dari sama dengan dapat dihilangkan. Untuk batasannya yaitu j, bentuknya yaitu lebih dari sama dengan, dan bentuk yang kedua yaitu sama dengan. Nah, selanjutnya di sini setelah kita mengetahui perbedaan mengenai primal dan dual, di sini kita langsung saja ke contoh soalnya, yaitu di sini ibu membuat 3 jenis bolu, yaitu bolu pupus, bolu panggang, dan bolu biasa. Bahan utama untuk membuat bolu pupus, bolu panggang, dan bolu biasa yaitu tepung terigu, susu kental manis, dan telur. Untuk membuat bolu pupus, ibu menghabiskan 20 kg tepung terigu, 2 liter susu kental manis, dan 3 kg telur. Sedangkan untuk membuat bolu panggang, ibu menghabiskan 30 kg tepung terigu, 6 liter susu kental manis, dan 8 kg telur. Dan untuk membuat bolu biasa, ibu menghabiskan 40 kg tepung terigu, 7 liter susu kental manis, dan 1 kg telur. Dalam setiap hari, ibu memerlukan 20 kg tepung terigu dengan susu kental manis yaitu 6 liter dan telur sebanyak 8 kg. Ibu menjual masing-masing bolu tersebut dengan harga yang berbeda per potongnya, yaitu ibu menjual dengan harga 5.000 per potong untuk bolu kukus, 2.000 per potong untuk bolu panggang, dan 1.000 untuk bolu biasa. Nah, di sini pertanyaannya kita diminta untuk menyusun model dari program linear. Kemudian kita diminta untuk menentukan berapa banyak bolu yang dibuat oleh ibu untuk memaksimalkan keuntungan. Selanjutnya, setelah kita mengetahui bahwa dalam soal ibu membutuhkan beberapa macam untuk membuat bolu. Nah, di sini kita langsung saja membuat susunan pembuatan bolu dengan menggunakan tabel. Nah, di sini terdapat jenis dan bahan pembuatan bolu beserta harganya. Untuk jenisnya yaitu ibu membuat 3 jenis bolu yang sudah tadi dijelaskan dalam soal,
yaitu ibu membuat 3 jenis bolu dengan bolu kukus, bolu panggang, dan bolu biasa. Dengan bolu kukus, memerlukan 20 kg tepung terigu, 2 liter susu kental manis, dan 3 kg telur. Dengan harga 5.000 per potongnya. Sedangkan untuk bolu panggang memerlukan 30 kg tepung terigu, 6 liter susu kental manis, dan 8 kg telur. Dengan harga per potongnya yaitu 2.000. Sedangkan untuk bolu biasa, ibu membutuhkan 40 kg tepung terigu dengan 7 liter susu kental manis dan 1 kg telur dengan harga per potongnya yaitu 1.000. Nah, ini merupakan total kebutuhan yang ibu butuhkan. Dengan ibu membutuhkan 20 kg tepung terigu, 6 liter susu kental manis, dan 8 kg telur. Nah, di sini untuk selanjutnya kita diminta untuk mencari maksimal keuntungan dari ketiga jenis bolu tersebut yang ibu jual. Di sini terdapat tabel yang kedua dengan tabel penentuan minimal. Dengan penentuan minimal, nah di sini untuk tabel yang kedua ini kita diminta untuk menentukan minimal harga dengan menggunakan suatu model matematika. Nah, yaitu suatu model matematikanya sebagai berikut. Nah, di sini untuk model matematikanya itu yaitu dengan 20 ini merupakan X1, 30 ini merupakan X2, dan 40 ini merupakan X3 dengan lebih dari sama dengan 20. Dengan susu kental manis yaitu 2X1 ditambah 6X2 ditambah 7X3 lebih dari sama dengan 6. Dan yang ketiga yaitu telur dengan 3X1 ditambah 8X2 dengan 1X3 atau bisa ditulis dengan X3-nya saja lebih dari sama dengan 8 dengan harga yaitu 5X1 ditambah 2X2 ditambah X3. Nah, ini merupakan model matika dari penentuan suatu minimal. Dari pembahasan mengenai tabel pertama dan kedua tadi, hasil yang dapat kita peroleh dari meminimalkan suatu bahan yaitu seperti berikut. Nah, ini merupakan hasil dari minimal yang tadi pada tabel ke-1 dan kedua yang tadi kita cari, yaitu dengan minimalkan bahwa Z 5X1 ditambah 2X2 ditambah X3, yaitu dengan Z ini merupakan dari harga, sedangkan dengan kendala 20X1 ditambah 30X2 ditambah 40X3 lebih besar dari 20, yaitu ini banyaknya tepung terigu dari pembuatan ketiga jenis bolu yang dibuat oleh ibu. Sedangkan 2X1 ditambah 6X2 ditambah 7X3 lebih dari sama dengan 6, yaitu merupakan pemodelan matematika dari pembuatan bolu dengan bahan yaitu susu kental manis. Sedangkan yang terakhir yaitu 3X1 ditambah 8X2 ditambah 1X3 atau bisa kita tulis X3 saja lebih besar dari sama dengan 8. Nah, yaitu itu merupakan pembuatan bolu dari bahan telur. Nah, untuk selanjutnya di sini terdapat dimisalkan. Nah, bahwa dimisalkan X1 ini merupakan banyaknya bolu kukus yang dibuat oleh ibu dalam per potongnya. Sedangkan X2 ini merupakan banyaknya bolu panggang yang dibuat oleh ibu per potongnya. Sedangkan X3 banyaknya bolu biasa yang dibuat oleh ibu per potongnya. Jadi, dari hasil tabel yang tadi kita cari, agar teman-teman lebih mudah untuk memahaminya, jadi kita tulis saja di sini dengan kita meminimalkan bahwa Z sama dengan 5X1 ditambah 2X2 ditambah X3 dengan kendala yaitu 20X1 ditambah 30X2 ditambah 40X3 lebih dari sama dengan 20.
2x1 ditambah 6x2 ditambah 7x3 lebih dari sama dengan 6. Dan persamaan yang ketiga yaitu 3x1 ditambah 8x2 ditambah 1x3 atau bisa kita tulis x3-nya saja lebih dari sama dengan 8. Nah, dengan ini dapat kita tulis bahwa x1, x2, dan x3 ini merupakan lebih dari sama dengan 0. Ini merupakan hasil primal yang tadi kita cari. Untuk selanjutnya yaitu dari membahas mengenai meminimalkan bentuk primal. Di sini kita akan membahas mengenai perbedaan minimal dan maksimal. Nah, ini merupakan perbedaan dari minimal dan maksimal. Biasanya minimal ini digunakan oleh primal, sedangkan maksimal biasanya digunakan oleh dual. Nah, di sini bisa kita lihat untuk perbedaannya lagi yaitu dari tanda. Biasanya minimal pada primal itu menggunakan tanda lebih dari sama dengan. Sedangkan untuk dual ini biasanya menggunakan tanda kurang dari sama dengan. Nah, di sini yang dapat teman-teman lihat, jika pada primal itu untuk meminimalkan angka yang bisa kita gunakan untuk Z-nya ini merupakan angka dari harga, sedangkan maksimal ini merupakan harga yang dibutuhkan oleh ibu. Nah, karena dari minimalnya sudah kita cari, kita langsung saja membahas mengenai bentuk maksimalnya. Bahwa bentuk maksimal yang saya peroleh yaitu W sama dengan 20Y1 ditambah 6Y2 ditambah 8Y3. Nah, di sini dengan kendala yaitu 20Y1 ditambah 2Y2 ditambah 3Y3 kurang dari sama dengan 5. Untuk persamaan yang kedua yaitu 30Y1 ditambah 6Y2 ditambah 8Y3 kurang dari sama dengan 2. 40Y1 ditambah 7Y2 ditambah 1Y3 atau kita dapat menulisnya yaitu Y3-nya saja kurang dari sama dengan 1. Nah, di sini kan biasanya untuk minimal itu tandanya itu lebih dari sama dengan. Untuk maksimal menggunakan tanda kurang dari sama dengan. Namun, karena pada maksimal ini Y1, Y2, dan Y3-nya ini merupakan lebih dari sama dengan, sehingga dapat kita tulis bahwa Y1, Y2, dan Y3 lebih dari sama dengan 0. Nah, di sini jadi masalah dual yang kita peroleh yaitu misalkan W sama dengan 20Y1 ditambah 6Y2 ditambah 8Y3 dengan kendala yaitu 20Y1 ditambah 2Y2 ditambah 3Y3 kurang dari sama dengan 5. Dan 30Y1 ditambah 6Y2 ditambah 8Y3 kurang dari sama dengan 2. Untuk 40Y1 ditambah 7Y2 ditambah 1Y3 atau dapat kita tulis yaitu Y3 saja kurang dari sama dengan 1. Di sini bahwa Y1, Y2, dan Y3 lebih dari sama dengan 0 karena antara Y1, Y2, dan Y3-nya ini merupakan lebih dari sama dengan. Jadi, untuk total harga ini yaitu kurang dari, sehingga dapat kita tulis Y1, Y2, dan Y3-nya ini lebih dari sama dengan 0. Ini merupakan hasil dari masalah dual yang kita peroleh. Nah, di sini untuk penjelasan yang terakhir yaitu mengenai interpretasi atau pemaknaan masalah dual. Nah, di sini karena masalah dualnya itu sudah kita cari, di sini kita akan membuktikan mengenai masalah dualnya, yaitu dengan totalnya itu yang kita pakai W sama dengan 20Y1 ditambah 6Y2 ditambah 8Y3. Ini merupakan W dengan 20Y1 ini merupakan kendala dengan 2Y2
dengan telur yaitu 3Y3 kurang dari sama dengan 5, yaitu ini merupakan harga, dan seterusnya. Dan ini merupakan hasil yang kita peroleh, seperti yang sudah dijelaskan saya tadi. Nah, di sini ada dimisalkan bahwa Y1 ini merupakan harga tepung terigu per kilogram. Untuk Y2 ini merupakan harga susu kental manis per liter, dan Y3 ini merupakan harga telur per kilogram. Nah, ini merupakan hasil dari interpretasi atau pemaknaan masalah dual yang sudah saya jelaskan tadi. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan. Saya ucapkan terima kasih karena teman-teman sudah menonton video saya. Dan semoga apa yang saya sampaikan bisa membantu teman-teman semua dalam menyelesaikan masalah dual mata kuliah program linear. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.